Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan, Buya izin bertanya. Ada seseorang yang suka dan mempunyai keahlian untuk memajukan sebuah program kebaikan. Dan sekarang ia sering mengikuti program kebaikan tersebut, Buya. Sehari-harinya sibuk, terlebih di bulan Ramadan. Namun, hatinya gelisah karena kesibukannya itu selalu membuatnya lelah dan tidak melakukan hal-hal yang diutamakan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah yang dilakukannya itu salah, Buya? Dan manakah yang lebih baik ia lakukan di bulan Ramadan ini? Karena ia takut yang dilakukannya tersebut adalah hawa nafsu. Mohon nasihatnya, Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di mana dia hidup? Jika dia hidup, dan sebagai apa dia hidup? Misalnya, jika seorang suami dia hidup dengan istri dan anak-anaknya, kemudian dia bukan urusan program itu, mencari nafkah misalnya, mencari nafkah sampai dia capek dan sebagainya, sampai subhanallah tarawihnya pun menjadi berat karena mencari nafkah. Mencari nafkah hukumnya wajib. Apakah lebih baik tidak usah kerja kemudian dia bisa sholat tarawih itu? Oh enggak, anaknya enggak makan, haram tambahan, hawa nafsu itu. Kayaknya jangan sampai ada di antara pendengar ini lebih senang ibadah, tak-taunya apa, anaknya berantakan, kelaparan, istrinya kelaparan. Wah, haram ini, bekerja cari duit. Cuman jadikanlah di dalam bekerja kita bisa bersolawat, baca zikir dan seterusnya. Adapun program kebaikan misalnya menolong orang dan sebagainya, tentu ada batasannya dong. Kalau memang kita mendapatkan tugas untuk itu, ya ambil, sebuah kemuliaan. Tapi kan kita bisa berbuat baik, tidak harus melakukan sholat saja. Kita bisa berselawat, berzikir dan sebagainya, menata hati, ketulusan dan seterusnya. Jadi dilihat dulu siapa dia. Cuman ada orang hawa nafsu, hanya karena dia malas urusan-urusan taraweh, malasan urusan ini, jadi seneng cawe-cawe dong. Padahal nggak terlalu dibutuhkan dia. Nah kalau anak begini ini nggak bener dia. Sehingga biar sholat, mungkin biar nggak usah sholat jamaah, biar nggak taraweh lah, mending saya nyuci piring aja dah pas taraweh. Milih begini, paling seneng begitu. Ini model anak-anak yang nggak senang kemuliaan, orang nggak senang kemuliaan. Tapi kalau memang dia harus punya tugas, maka selesaikan tugas itu. Apalagi tugas yang nggak bisa ditunda, selesaikan. Ibundanya minta diantarkan ke rumah sakit habis isya, waktu isya menjelang isya, nggak perlu marah-marah. Ibu, kita mau tarawih dulu, enggak. Bahkan sholat jamaahnya gimana? Enggak perlu, nanti sholat sendiri. Ibundanya memang enggak boleh hawa nafsu. Jangan sampai ngurusi orang program kebaikan atau program kebaikan dimaksud apa? Sementara dia enggak terlalu amat-amat dibutuhkan, dia sibuk di situ, hanya pengen, itu yang tahu hatinya sendiri. Apakah dia ingin meninggalkan tarawih atau ingin malas-malasan, itu dia sendiri yang tahu, kita enggak tahu. Kalau secara umum kegiatannya bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk melayani orang berbuka. Mungkin ada suatu ketika ada buka bersama, yang masak itu sampai subhanallah dari tidak sempat buka karena ngerapikan semua sampai tarawihnya itu, ya Allah, jadi maksain banget. Nah itu ya, hal ini karena dia punya tugas pekerjaan mulia. Tapi kalau sebetulnya ini bukan tugasnya dan tidak terlalu penting dia, itu sebenarnya hawa nafsu. Tapi kalau memang dia dibutuhkan, dia bisa di situ, dia punya program itu, nolong orang misalnya, dan yang lain tidak bisa, anggap saja yang punya tugas khusus dokter. Kalau Anda seorang dokter, tiba-tiba di jam Anda harusnya taraweh, tiba-tiba ada orang memerlukan Anda, penuhi dia dulu. Itu lebih gede ibadahnya daripada taraweh, nolong orang. Cuman kan tidak semua dokter ngerti ini, apalagi dokter yang sudah mulai soleh ini, tak taunya malah urusan dengan manusia jadi nggak baik. Nah dulu ini Ramadan buat saya ini, Allah dengan Allah saya ini. Orang sakit biarkan, nggak benar begitu. Layani orang sakit. Tarawih bisa disusul nanti. Ada kurang diganti oleh Allah dengan niatnya tadi. Ya itu betul yang ditanyakan, bisa saja itu hawa nafsu. Akan tapi ingat, ngurusi manusia juga benar. Ada sebagian orang, masya Allah, urusannya dengan Allah saja, tapi dengan manusia nggak peduli. Nggak diterima orang itu tuh. Dia nggak punya peduli dengan sesama. Dia pengen ngatamin sehari harus 5 juz.
Sampai mungkin di sebuah pondok nyuci nampan nggak tahu, nggak rugi dia yang nyuci nampan yang dapat pahala gede. Dia sengaja terlambat biar nanti siapin nanti daripada saya. Menyelesaikan Al-Qur'annya dulu. Ini model-model orang yang begini ini nanti kalau jadi pejabat seharusnya dia kerja, dia baca Quran juga di kantornya. Khianat orang semacam itu. Ibadah jangan dengan hawa nafsu. Kalau harus melakukan kegiatan untuk masyarakat, lakukan kalau memang Anda di situ. Sudah terlanjur mengundang orang, lingkungan, masyarakat, kebersamaan. Kerja. Ibadahnya bagaimana? Sambil berzikir bisa kok. Kalau ada kemauan gak akan susah, Allah akan kasih berkah. Tapi terawih saya capek banget ngantuk. Memangnya pahalanya berkurang? Enggak, tetap tambah kok. Kali yang kita inginkan kan pahala. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu pasti orangnya ini seperti apa kerjaannya. Yang jelas urusan dengan manusia adalah penting sekali. Urusan dengan Allah penting, hendaknya seimbang. Jangan sampai kita ngurusi manusia hanya pengen lari daripada ibadah kepada Allah. Atau sebaliknya, dia pengen ibadah kepada Allah hanya karena tidak mau urusan dengan kebersamaan. Ini juga penyakit. Ingat, ada orang modelnya sibuk ibadah hanya karena dia tidak ingin dengan urusan manusia. Seorang suami gayanya dakwah keliling ke sana kemari hanya karena dia malas cari nafkah. Istrinya suruh pergi ke pasar. Khianat dia, kurang ajar itu laki-laki. Ada orang semacam itu. Atau ada sebaliknya lebih sibuk saja tapi tidak punya kesempatan untuk mengadu kepada Allah biarpun sesaat. Jadi yang biasa jadi saksi sibuk dalam sebuah kegiatan, sibuklah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk umat Nabi Muhammad. Tapi ingat, kita harus punya waktu sendiri. Nyisihkan waktu. 2 rakaat nyuri-nyuri, Masya Allah, luar biasa. Harus ada keseimbangan antara urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia agar kita tidak terjumus di dalam mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.